Bobby Gardiner, data analis Britania kini ada di jantung revolusi Milan. Bobby Gardiner, sosok misterius di Milan selama 7 tahun. Kini promosi jadi Director of Football Intelligence dalam struktur baru yang berpusat pada analisis data. Bobby Gardiner adalah misteri di Milan. Ketika googling namanya, banyak wajah muncul tanpa konteks jelas tentang perannya. Namun sejak 2019, analis Britania usia 32 tahun ini telah menjadi bagian penting dari operasional AC Milan. Gardiner masuk Milan tahun 2019 di bawah Henrik Almstad dari CEO Ivan Gazidis. Keduanya membawa misi mengembangkan Departemen Analisis Data. Sebelumnya, Gardiner menulis konten berbasis data tentang Swansea City di platform Inggris sambil belajar filosofi, ekonomi, dan politik di Durham University. Kontribusinya ke Milan langsung diakui. The Athletic mencantumkan Gardiner bersama Ben Torfani dan Thiago Estevao sebagai tulang punggung analisis di balik Scudetto 2022. Pierre Kalulu adalah kisah suksesnya. Dibeli murah dari Lyon, dijual Juventus seharga 17 juta euro tahun 2025. Filosofi Gardiner sederhana namun kuat. Data bukan untuk mengganti kesenangan menonton, melainkan memahami lebih dalam permainan. Ia percaya Coaches bisa meter lebih dari pemain jika didukung analisis spatial dan data yang tepat. Ardon Jashari tolak pendekatan 5 klub, tegaskan ingin bangkit di AC Milan. Ardon Jashari dikabarkan sudah menolak pendekatan dari 5 klub berbeda, menegaskan tekadnya untuk bangkit dan membuktikan diri bersama AC Milan. Musim pertama Ardon Jashari di Serie A jauh dari ekspektasi. Gelandang asal Swiss ini mengalami patah tulang fibula kanan secara terbuka akibat kontak dengan Santiago Gimenez saat sesi latihan akhir Agustus 2025, membuatnya absen sekitar 8 minggu. Usai kembali pulih, Jashari justru kesulitan mendapat tempat utama di bawah Massimiliano Allegri, yang lebih sering memainkannya sebagai gelandang bertahan murni dibanding peran gelandang serang yang membuatnya bersinar di klub Brugge. Sepanjang musim, ia hanya tercatat 14 penampilan resmi dengan 1 assist untuk gol Rafael Leao melawan Como. Menurut jurnalis Alessandro Giacobone via X, situasi ini tidak membuat Jashari menyerah pada proyeknya di Milanello. Bertekad untuk menebus dirinya di Rossoneri, Ardon Jashari sudah menolak beberapa klub yang berminat dengannya. Selain Atalanta dan Roma yang sudah dikenal luas, ada juga RB Leipzig, yang sebelumnya sempat mendekatinya pada musim dingin lalu, Eintracht Frankfurt, dan Stuttgart. AC Milan resmi umumkan perekrutan Aurelien Guernier dari Birmingham. AC Milan resmi mengumumkan kedatangan winger muda asal Inggris, Aurelien Guernier, dari Birmingham City untuk memperkuat proyek Milan Futuro. Setelah negosiasi yang cukup panjang, AC Milan akhirnya resmi merampungkan transfer Aurelien Guernier dari Birmingham City. Klub berjuluk Rossoneri itu mengumumkan kepindahan ini melalui situs resminya sore ini. AC Milan dengan senang hati mengumumkan telah merekrut Guernier, yang akan menjadi bagian dari proyek Milan Futuro, yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda, tulis pernyataan pihak klub. Penyerang yang lahir pada 2007 ini tiba dari Birmingham City FC dan kini telah mengikatkan masa depannya dengan Rossoneri. Guernier berusia 18 tahun dan memiliki paspor ganda, Inggris dan Prancis. Ia merupakan produk asli Akademi Birmingham City, namun belum pernah melakukan debut resmi bersama tim utama klub tersebut. Musim ini, ia tampil konsisten bersama tim Under 18 dan Under 21, dengan 3 gol di kompetisi Premier League 2. Menurut Fabrizio Romano, Guernier menandatangani kontrak hingga Juni 2029. Dengan opsi perpanjangan 2 tahun hingga 2031. Bersaing dengan Barcelona, AC Milan serius incar Andreas Gelderup. AC Milan dan Barcelona dilaporkan bersaing memperebutkan winger Benfica, Andreas Gelderup, sebagai kandidat pengganti Rafael Leao musim depan. Rafael Leao sudah beberapa kali menegaskan jika dia ingin meninggalkan AC Milan di musim panas ini, meski Ruben Amorim akan mencoba untuk membujuknya. Namun peluang bertahannya sang pemain masih 50-50. Kondisi inilah yang membuat pihak Rossoneri mulai mencari pengganti di sektor sayap kiri. Menurut laporan Calcio Mercato, minat terhadap pemain Norwegia melonjak drastis di Piala Dunia, dan nama Andreas Gelderup termasuk di dalamnya. Pemain 22 tahun tersebut mencatatkan 7 gol serta 5 assist dalam 733 menit bermain di Liga Portugal bersama Benfica. Ia juga sempat tampil mengesankan di Liga Champions, termasuk kontribusi gol dan assist saat melawan Nice pada Agustus 2025. Dua klub yang disebut paling serius mengincarnya adalah Barcelona dan AC Milan. Keduanya ingin memperkuat sektor sayap menyerang. Milan dinilai punya keunggulan tersendiri. Hal ini karena Ruben Amorim berasal dari Portugal dan pernah sukses bersama Sporting CP, sehingga dia sudah memahami betul karakter pemain yang cocok dengan level elit Eropa.
Vincenzo Vergine, bersama Kirovski, kami bangun masa depan AC Milan. Vincenzo Vergine merayakan gelar Scudetto tim Under 15 AC Milan, sekaligus menegaskan kerja sama erat dengan Jovan Kirovski untuk masa depan klub. Di tengah hiruk-pikuk struktur manajemen baru AC Milan, ada kabar gembira dari sektor usia muda klub. Tim Under 15 Rossoneri berhasil meraih gelar Scudetto di Rimini usai menang 2-0 atas Empoli semalam. Dalam skema manajemen baru, Jovan Kirovski akan mendapat banyak kewenangan meski tetap menyandang gelar Kepala Milan Futuro. Sementara Vincenzo Vergine menjadi kepala sektor usia muda, menangani segala hal mulai level Primavera. Kemenangan tim putra Under 15 ini menjadi kepuasan luar biasa bagi kami. Kesuksesan ini merupakan puncak dari kerja penting yang dilakukan seluruh staf dan para pemain muda ini sepanjang musim. Di masa lalu, gelar ini pernah diraih generasi 2007, dan sekarang kalian semua bisa melihat jelas jalan yang sudah mereka tempuh. Hari ini, giliran pemain generasi 2011 yang mengambil tongkat estafet dan membawa kembali pencapaian bergengsi ini ke klub, sehingga memulai era baru, ujar Vergine. Ruben Amorim minta AC Milan datangkan 2 bintang Sporting CP. AC Milan menyasar 2 mantan anak asuh Ruben Amorim di Sporting CP, Morten Julman dan Francisco Trincao, sebagai target transfer di musim panas ini. Pelatih sering mengandalkan pemain yang sudah mereka kenal sebagai jaminan kualitas. Menurut laporan Sky Sport, AC Milan menjadikan 2 mantan didikan Ruben Amorim di Sporting CP sebagai target utama bursa transfer. Selain Morten Julman yang sudah lebih dulu dikabarkan dekat dengan kepindahan menuju San Siro, nama Francisco Trincao kini ikut masuk dalam radar Rossoneri. Winger berusia 26 tahun ini mencatatkan 7 gol dan 11 assist dalam 851 menit bermain di Liga Portugal musim ini, dengan rating rata-rata 7,65. Ia juga tampil di Liga Champions dengan 4 gol dan 4 assist dalam 11 pertandingan. Trincao sebelumnya pernah membela Barcelona dan Wolverhampton sebelum bergabung permanen dengan Sporting pada April 2023. Bersama klub asal Lisboa itu, ia mengoleksi 2 gelar Liga Portugal serta trofi Taça de Portugal musim 2024 hingga 2025. AC Milan umumkan penunjukan CEO dan Direktur Olahraga baru. AC Milan, salah satu klub sepak bola terkemuka di Italia, akhirnya menetapkan langkah baru dengan menunjuk tim manajemen permanen setelah hampir sebulan tanpa struktur kepemimpinan senior. Keputusan ini datang setelah serangkaian perubahan besar-besaran pada akhir musim 2025-26 yang mengecewakan. Pasca pemecatan pelatih kepala Massimiliano Allegri, Direktur Olahraga Iglitar, Direktur Teknis Jeffrey Moncada, dan CEO Giorgio Furlani, Milan sempat mengalami kekosongan manajemen. Namun, kini Rossoneri telah memutuskan untuk mengangkat talenta dari dalam klub, menandai era baru yang lebih stabil di bawah kendali langsung Ricardinale yang akan terlibat lebih aktif dalam operasional klub. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Massimo Calvelli akan mengambil alih posisi CEO baru Milan. Calvelli, yang bergabung dengan Dewan Direksi musim panas lalu, memiliki rekam jejak yang solid sebagai CEO Redbird Capital International dan ATP sebelumnya. Pemilihan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif pada manajemen klub. Chelsea aktif hubungi agen Mike Maignan. AC Milan hadapi ancaman baru. Kiper asal Prancis, Mike Maignan disebut terbuka untuk tantangan baru di Premier League. Chelsea dikabarkan aktif menjalin komunikasi dengan agen sang pemain. Mike Maignan menjadi sosok terbaru yang masuk dalam radar ancaman bursa transfer AC Milan musim panas ini. Chelsea dilaporkan mengintensifkan komunikasi dengan pihak yang mewakili kiper asal Prancis tersebut. Menurut laporan yang dikutip via Milan News 24, Chelsea sudah menjalin dialog dengan agen Maignan, Jonathan Kebe, untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini, meski belum ada tawaran resmi yang diajukan. Perkembangan ini menjadi komplikasi baru bagi Milan, yang sudah dihadapkan pada ketidakpastian besar di berbagai lini skuad. Ruben Amorim sendiri menganggap Maignan sebagai pondasi penting timnya dan tidak ingin kehilangan salah satu kiper terbaik Eropa. Sosok yang kepemimpinan, karakter, dan kualitas tekniknya akan sangat sulit dicari penggantinya di pasar transfer. Tak dipanggil timnas AS, Yunus Musah dapat kesempatan baru di Milan. Yunus Musah dipastikan kembali ke AC Milan musim panas ini, dan Ruben Amorim disebut penasaran untuk menguji sang pemain langsung saat pramusim. Nasib Yunus Musah di AC Milan kembali jadi sorotan. Musim lalu, Rossoneri sepakat melepas mantan pemain Valencia tersebut ke Atalanta dengan status pinjaman semusim penuh, dilengkapi opsi pembelian permanen. Meski tampil sebanyak 29 kali bersama La Dea di musim kemarin, performanya dinilai belum cukup meyakinkan untuk membuat klub asal Bergamo itu mengaktifkan klausul beli senilai 20 juta euro hingga 25 juta euro.
Menurut laporan jurnalis dan pakar bursa transfer Italia, Matteo Moretto, Ruben Amorim sudah mencatat nama Musa dan tertarik melihat apakah gelandang berusia 23 tahun itu cocok dengan filosofi sepak bolanya. Selain niat Amorim untuk menguji langsung Musa selama pramusim, ada juga faktor Piala Dunia yang turut berperan. Di luar prediksi banyak pihak, Musa ternyata tidak dipanggil oleh timnas Amerika Serikat untuk turnamen tersebut. Orlando City siapkan tawaran 26 juta euro untuk Santiago Giménez. Orlando City dikabarkan serius mengincar striker AC Milan, Santiago Giménez. Mereka siapkan tawaran 26 juta euro, plus tawaran 4 juta euro per musim. Gelaran Piala Dunia diprediksi mendongkrak minat investasi sepak bola dari Amerika Utara. Setelah Christian Pulisic sebelumnya jadi target, kini giliran Santiago Giménez yang dilaporkan dipantau klub MLS, Orlando City. Menurut laporan jurnalis Daniel Longo, ketertarikan Orlando City terhadap Giménez bukan sekadar wacana. Meski belum tentu dianggap bintang besar di level Eropa, profil striker asal Meksiko ini dinilai cukup menarik bagi pasar Amerika Utara. Calcio Mercato.com melaporkan klub asal Florida itu bersedia mengajukan tawaran senilai 30 juta dolar Amerika, atau setara 26 juta euro. Angka ini hampir menyamai biaya transfer yang dikeluarkan Milan untuk mendatangkannya sekitar 18 bulan lalu. Selain tawaran ke klub, Orlando City juga sudah menyiapkan kontrak senilai 4 juta euro per musim bagi pemain berjuluk El Bebote tersebut. Tawaran ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk memulai kembali karirnya dari awal. Gagal di Milan, Niclas Füllkrug bisa bertahan di Serie A bersama Venezia. Niclas Füllkrug dipastikan akan tinggalkan AC Milan usai masa pinjaman berakhir. Namun ia berpeluang tetap berkarier di Serie A dengan bergabung ke Venezia. Petualangan Niclas Füllkrug di AC Milan memang akan segera berakhir. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, penyerang asal Jerman ini bakal hengkang dari Rossoneri begitu masa pinjamannya berakhir akhir bulan ini. Milan sebelumnya mendatangkan sang pemain sebagai solusi darurat di lini depan di jendela transfer Januari kemarin, setelah mereka kesulitan mendapatkan ritme dari para penyerang utama. Sayangnya, alih-alih membangkitkan ketajaman lini depan, pemain asal Jerman itu justru ikut kesulitan dan hanya mencetak 1 gol selama masa pinjamannya. Media Italia, Luka Modric sulit bertahan, Rafael Leao bersiap hengkang. AC Milan disebut menghadapi banyak masalah jelang musim baru, mulai dari Luka Modric yang sulit dipertahankan, hingga rencana penjualan Rafael Leao. AC Milan akan menginjak minggu keempat tanpa struktur manajemen yang jelas di level atas klub. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, situasi ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala memang disambut positif. Namun ketidakpastian di posisi manajerial di atasnya justru kembali jadi misteri. Padahal sebelumnya sempat muncul bayangan Amorim akan didampingi kepala departemen sepak bola dan direktur olahraga. Selain urusan manajemen, kondisi skuad AC Milan juga jauh dari kata stabil. Luka Modric dikabarkan tidak mungkin memperpanjang kontraknya. Sementara dua pilar penting lainnya, Mike Maignan dan Adrien Rabiot, juga belum memiliki kepastian masa depan yang solid.